Jadi hari ini kru dari tim KJS akan melakukan pembersihan di wilayah Curug Bogor. Kru bersiap-siap untuk ritual mandi. Mandi pembukaan aura dan pembersihan aura negatif sudah dilakukan. Ya, sekarang melakukan interaksi. Tadi kita udah mandi, pembersihan diri, ritual. Sekarang saya mau tanya, yang dirasain sama hostnya apa? Apa yang lo rasain gitu? Badan saya kayak ditusuk-tusuk ya, punggung saya semua gitu. Sakit atau gimana? Sakit, kayak ditusuk-tusuk. Kayak tusuk-tusuk jarum? Iya. Iya, jadi arti dari di situ berarti aura negatif masih kuat gitu. Makanya kalau untuk tim KJS, sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita melakukan pembersihan diri. Pembersihan diri di sini ya bisa mencari tempat-tempat yang dengan alam, dengan air terjun atau laut. Jadi tadi memang negatif itu dibuang semua banyak ya, banyak itu ya. Jadi biasa kita explore ke tempat-tempat angker, wingit. Ini pembersihan lagi. Jadi ibarat baju kotor dicucinya sekarang nih pakai air gunung. Iya, kadang kayak nyuci baju itu sahabat KJS kita mesti peras, kucek-kucek gitu ya. Iya. Yaudah lanjut ke depan ya. Ya, ayo ikuti kita sahabat KJS. Assalamualaikum Bu Sali. Waalaikumsalam Bang Meli. Iya, jadi kan tadi kita habis
ritual bersih diri. Iya. Gus Ali. Jadi kata Gus Eno itu untuk membersihkan diri kita ya dari aura-aura negatif ya. Iya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita penelusuran ke tempat-tempat angker gitu Gus, itu memang suka ada yang nempel gitu Gus, bisa jadi gitu apa gimana Gus? Iya, tanpa kita sadari tempat seperti itu memang selalu ikut yang aura-aura negatif itu, karena kita lagi lengah pasti dia ngikut. Jadi otomatis tuh Gus ya, tanpa kita Otomatis. sadarin itu bisa ngikut ke kita ya. Iya, kena anginnya negatifnya. Terkadang bisa sial gitu. Misalkan narik mobil tanpa kita sadari itu ketutup auranya sebenarnya nggak dapat penumpang itu sebenarnya gitu juga ya. aura negatif kena Bukan anginnya. karena sistem dari ininya gitu kan. Bukan dari ini, ada Auranya. dari alam. Jadi mungkin itu suatu hal yang di luar nalar kita kali ya. Kadang-kadang saya juga ini Gus, waktu habis explore dari tempat angker itu sampai rumah tidur kan, Iya. di tempat tidur tuh panas. Pindah ke lantai panas, terus rasanya kayak nggak karuan gitu, nggak jenak gitu. Tidurnya di WC. Iya, jadi nggak ini. Itu emang gitu. Iya. Pengaruhnya begitu ya. Iya seperti itu. Jadi untuk nasihat buat Amir, kalau sehabis ritual itu usahakan Wudhu. jangan sampai kita tidur dulu. Minimal kita harus sholat dulu, sholat apa dulu, Iya, zikir sholat. dulu Sholat. baru bisa tidur. Habis wudhu, sholat, hajat kan apa? Tahajud. Nah, masalah bulan kegiat, kan saya bilang ya, kalau misalnya nggak ada kelor, pakai aja air garam garam kasar. Air laut ya. Kalau misalnya garam kasar nggak ada, pakai garam itu aja sendok. Airnya direbus sedikit tuh airnya, atau dicampur aja udah, baca anas. Insya Allah tuh badannya enak lagi. Itu kayak kemarin juga saya ngalamin kayak gitu, yang kita kemarin explore di rumah Seribu Inteng itu ya. Itu kan saya emang baru pertama kali kan, itu bener-bener badan itu nggak enak sampai rumah. Dan saya biasanya secapek-capeknya saya itu 7:30 udah pasti bangun. Kemarin itu jam 11:30 baru bangun karena saking lemesnya badan. Itu pun maksain karena sholat Jumat ya, kalau nggak sholat Jumat mungkin bisa bablas terus sampai sore kali. Tuh ya lemes banget emang. Apa karena saya juga baru kemarin kan, baru penyesuaian gaib. Iya. Gimana murid ini nggak pada spesial ini sama gurunya? Guru udah duluan kita makan mie. Waduh, parah banget tuh. Udah suruh Sherlock mau pamer mie. Gurunya masih mau Tahun guru lapar. Tahun gurunya lagi lapar. masak. Ya Allah. Ini di sini paling berkesan nih kayaknya untuk Bang Billy ritualnya ya, Bang Billy ya. Iya, memang tadi tuh kayak ditusuk-tusuk Gus. Jadi kan Iya. sebelumnya kita pernah ritual juga di Cidahu kan Gus ya, bersih diri gitu ya. Itu beda, padahal itu diguyur tuh sama Kiseno tuh kan sampai banyak juga tuh ya. Tapi tadi baru nyemplung gitu aja udah kayak ditusuk-tusuknya sama kayak waktu di Cikidang tuh di rumah Teh Mita tuh yang disiram air tuh punggung saya kayak ditusuk-tusuk gitu Gus emang. Iya, ente sih kebayangan nantangin jin jadi yang bayangan masukan jin jadi. Jadi udah matak. Jadi matak ya. Jadi matak kalau misalnya kalau yang mataknya keras, kalian aja. Tapi kalau misalnya bumbung tuh biasanya yang males orangnya. Enggak, tadi bedanya Adi sama Bang Billy apa? Kalau saya mah biasa. Tusuk nggak? Enggak, kalau saya biasa aja. Makanya saya bingung dia dinginnya tuh masih dingin Cuman biasa. pas kan saya nongkrong nih, ya saya nongkrong tuh, terus kata Gus Ali kan, palanya cemplungin tuh, masukkan air. Segini aja. Orang kalau lagi mandi jangan nanya mulu, kalau suruh berhenti ya berhenti. Orang nanya, udah belum bos? Iya, karena nyemplung pala. Nah, cuma kan nongkrong lama ya, pas bangun gitu, emang agak goyang, saya sempet jatuh juga tadi kan. Sempet jatuh. Enggak, emang jatuh karena mungkin yang belum tidur kan di perjalanan. Belum makan juga lagi. Makan udah Apaan orang sepanjang jalan kayak di rumah nenek. udah tidur udah makan ya kurang enak. Itu tadi Pak Amir yang Yang tidur iya. Orang sepanjang Kalau jalan di saya rumah ngikutin nenek. apa kata guru kan Kisono ngomong, "Di kalau ngantuk Pak Amir yang bawa." Ya udah. Pak Amir yang bawa sih tidur. Kenapa kan kali-kali Patuh. disuruh yang Wah, Dorong malah.
Udangnya dari tambang kalau gitu. Tapi kalau untuk dingin lebih dinginan ini ketimbang perjalanan kita kemarin di Cikidang ya? Ya. Ya, karena kayak mana sih efek dari guyur juga ya. Tambah dingin. Tadi mau nanya apa tadi yang tadi itu? Ya permasalahan pembersihan diri. Kemarin kan kita dari 1000 genteng tuh. Iya. Sampai rumah tuh pundak tuh berat, terus pinggang pun berat Om. Tadi kan kata Om Ali cara pembersihannya kan. Jangan panggil Om Ali dong. Emang Ali. lu om gue apa? Kata Tua banget ya. Tua banget ya. Perasaan saya umurnya baru 15 tahun. Panggil Om. Ya kan kata Gus Ali kan mandi atau sholat ya. Kalau agama kita kan berbeda ya kok. Itu tuh ritual apa yang kita harus lakukan tuh Om? Ya menurut keyakinan masing-masing aja. Agama Hadi kan Kristen ya. Ya menurut keyakinan Hadi aja. Iya. Perbanyak mengingat Tuhan aja. Oh itu aja ya. Siap Gus Ali. Terima kasih. Nah, kalau misalnya misalkan kita ketempelan ya, habis explore dari tempat-tempat angker, itu tempelannya itu bisa hilang sendiri atau kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain ya nggak mandi, itu bisa hilang sendiri atau lama-lama masih nempel terus sampai berhari-hari? Ya atau kalau berminggu-minggu? yang namanya kotoran kalau nggak dicuci pakai sabun colek kagak bersih lah. Iya, pengen jadi memang Harus jadi dibersihin. penyakit. Jadi kan Gimana sih? ya misalnya leher Contohnya kaku gimana? nih. Ah, Oh, iya. kaku segini aja. Ntar lama-lama ketarik uratnya. Urat yang leher itu tarik sendiri. Apa-apa gini aja sekarang. Bodek. Stroke. Oh, stroke. Tapi memang kadang kalau kita pikir itu, oh mungkin saya masuk angin. Padahal itu bisa jadi pengaruh dari gesekan gaib itu ya, Kisro ya. Tapi selama ini kayak Billy kan karena emang gesekan terus. Mantap Habis dulu. saya tanya diam dia ngegesek kan. Biasanya lagi di diojok-ojok. Orang biasa setan ganggu orang, ya orang ganggu setan gitu. Aduh. Kan dipancing-pancing mulu ya. Jadi kalau misalnya aura negatif itu nggak kita buru-buruinin bakalan jadi penyakit buat kita sendiri berarti ya. Laki dari penyakit alami jadi Dari gaib jadi lahiriah ya. iya. Sebenarnya buru-buru dibersihin. Makanya kalau misalnya lagi eksplor terus rasa begini dengan bilang tanya sama desainer apa gimana, apa obatnya, apa kita harus pikir, apa kita harus puasa, kan nanti ada solusinya. Tapi kalau kita diem aja, diem atau sakit, kan kasihan guru yang ngobatin, akhirnya kan lama. Capek ya. Yang tadinya cuma sejam sembuh, dia nyampe seminggu sampai sebulan, karena kata teledor, biar aja lah, cuma begini doang, tadi juga hilang, kasih basam hilang. Tapi setelah panasnya hilang, penyakit kumat lagi. Pasti itu Ki ya. Pasti kumat lagi, karena saya ngerasain kayak gitu juga. Karena belum dibersihin ya, Iya. Kisro ya. Jadi memang penting ya pembersihan diri itu kalau memang habis kita penelusuran tempat-tempat angker gitu ya memang ya. Emang harus masih bersihin. Ya makanya tadi pas di akhir kita mandi membersihkan kan kita selalu bilang tadi kan minimal tim TJS itu 2 minggu sekali ya. Iya. Nah, 2 minggu sekali untuk Minggu sampai pembersihan sebulan ya. sekali Nah, lah ya. sekali pembersihan gitu. Memang soalnya kita sering juga sahabat kadis tuh ya kita penelusuran ke tempat-tempat angker gitu yang kita nggak tahu juga ya kayak gimana kan penunggunya di situ ya. No, kemana ini? Kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi nih, kesana nggak kelihatan juga ya. Lagi ngopi apalagi apa nih? Tahu nih kayaknya lagi ngopi kayaknya. Coba Ntar ya, saya panggil cariin dulu deh. Panggil deh. Ki. Ngopi Ki. Ada, Ki. Iya, ada lah. Ya. Bentar lagi datang. Aduh, kayak Kiseno habis ngopi nih kayak. Iya, Bil, dingin, Bil. Iya, memang dingin. Ritualin lu tadi. Gimana? Kita ngobrol-ngobrol Maaf. santai nih. Saya kalau dapat sama Kisano biasanya tinggi auranya, aduh jadi gemeter. Kalah karisma ya. Ngeblur dia langsung. Ini grade. Pada ngobrol apa lu kayak seru banget gue dengerin dari tadi. Biasa perjalanan kita selama mengeksplor ya Bil ya. Ya, penelusuran tempat-tempat angker yang sebelumnya kita lakukan Ki, terus mengenai masalah pembersihan diri inilah. Yang tadi Kiseno bilang kita minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita harus membersihkan diri kan ya. Iya. Jadi memang untuk membersihkan diri ya ada yang bertanya Medianya media selain air ya apa bisa gitu. apa lagi? Iya, kalau misalkan apa namanya medianya itu bisa banyak. Jadi bisa banyak di sini, bisa juga pakai media air, doa, terus juga zikir, garam, dengan
dengan puasa, tapi paling cepat dia untuk merontokkan negatif pakai puasa. Gitu. Terus gue mau tanya lu kan, menurut lu kita kan baru bikin konten 3 bulan nih. Iya. Warnanya apa Wil menurut lu? Biasa lu di paguyuban, sekarang kita keluyuran nih, kayak sekarang nih kita nyari gini aja masih bikin konten guys, jadi masih nelusurin, ini belum selesai semua. Jadi kita ngopi-ngopi sambil ngobrol nih di bawah pohon cemara. Jadi keluarga cemara ya nih guys. Iya, Cemara. iya. Pohon cemara biasa jadi keluarga KJS, sekarang keluarga cemara. Apa Bil? Ya kalau menurut saya pribadi sih Ki ya, kalau misalkan kita di Padepokan itu kan kita belajar ilmu kan Ki ya. Nah, jadi teori prakteknya kita di channel ini Ki. Jadi apa yang udah Ki Seno ajarin ke kita murid-murid Padepokan tuh kita coba praktekin tuh melalui penelusuran ke tempat-tempat angker Ki. Sahabat KJS, jadi memang kalau misalkan sahabat KJS ada yang bermasalah, baik itu masalah apapun, masalah pekerjaan atau masalah keluarga, bisa konsultasi kepada Ki Seno gitu. Itu ada Instagramnya sama nomor teleponnya di bio YouTube kita ya, channel kita ya. Jadi bisa langsung kontak melalui Ki Seno atau kepada murid-murid Padepokan untuk menanyakan nomor telepon atau alamat Ki Seno gitu. Jadi jangan ragu-ragu sahabat KJS, apapun masalah kalian insya Allah kita akan coba ya Ki ya cari jalan keluarnya ya gitu loh. Jadi jangan sungkan gitu. Karena sahabat KJS sudah menjadi keluarga Padepokan juga Ki ya. Karena memang tanpa sahabat KJS channel kita nggak hidup juga Ki ya. Kita jadi butuh juga masukan atau konsultasi apapun itu. Silakan hubungi kami, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan gitu. Terus jadi gimana tuh? Apalagi Ki? Iya jadi prakteknya sih Ki, kalau saya merasa setelah berapa tahun saya ikut Ki Seno Padepokan belajar, ya di sini prakteknya Ki. Tapi ya alhamdulillah saya bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ki. Gitu, jadi bisa lebih sabar, mengontrol emosi sahabat KJS. Jadi hal-hal positif itulah, karena memang di Padepokan Ki Seno nih nggak memandang suku ras agama ya Ki ya. Jadi kalian agama apapun, suku apapun, ras apapun bisa berkonsultasi kepada Ki Seno gitu. Bener nggak dia? Karena memang yang di Padepokan ini kita dua ya agamanya yang beda sahabat KJS. Kebetulan kita Nasrani, kita juga disambut sebagai keluarga lah oleh Ki Seno dan kakak-kakak sepuguruan juga nih tanpa dibeda-bedakan ya dia. Iya. Berasa apa tadi? Badan saya kayak ditusuk-tusuki. Jadi setelah badan ditusuk-tusuk itu udah dinginnya beda ya. Padahal di Cidahu itu juga termasuk daerah dingin ya, tapi nusuk-nusuknya kayak waktu di Cicidang itu yang Ki Seno siram air punggung saya tuh kayak begitu. Jadi nanti suatu saat kalau misalkan udah agak rame, kita coba eksplor ke Bancalono. Jadi Bancalono di sini mungkin nanti tim KJS eksplor di Gunung Lawu gitu. Gunung Lawu ya. Gunung Lawu itu top tempatnya. Buat spiritual top, buat karismanya top, bikin kontennya juga bukan buat konten kaleng-kaleng kalau di sana. Jadi kita naik ke puncaknya tuh. Puncak, jadi di sana ada Argo Dalam sama Argo Lawu. Itu tempat muksanya Raja Brawijaya kelima. Oh di Gunung Lawu itu. Jadi nanti pertama kita ke Bancalono di sini mandi dulu pembukaan aura. Baru nanti setelah itu kita ke Argo Dalam sama Argo Lawu. Ke puncak ya Gunung Lawu. Berarti ketemu itu sahabat KJS warung Boyem. Kalau sahabat KJS tahu di puncak Gunung Lawu tuh ada warung tertinggi. Iya, jadi warung-warung Boyem Ya. paling tinggi ya. Paling tinggi ya. Adi, gimana Adi? Adi kan baru bergabung juga nih ya Iya. di Padepokan Ki Seno nih. Apa yang kamu rasain nih waktu Ya kalau yang saya rasain sih jujur aja ya, setelah saya diterima Ngomongnya baik, pakai mulut dan pakai iya, Memang enak. pakai mulut ngomongnya. ya artinya yang ngerasa nyaman aja sih. Jangan dengong. Saya juga awalnya dulunya orangnya emosian segala macam, tapi banyak pembelajaran dari Ki Seno, dari Gus Ali, dari Isyoro juga di sini ya kan, sebagai orang yang saya hormati lah di sini lah. Minimal udah bisa ngontrol emosi sedikit, nggak terlalu ego yang saya kedepankan. Itu
efisiensi aja sih. Makanya saya pengen banget gitu, sering banget pengen main ke rumah Kiseno segala macam. Intinya karena ngerasa nemuin ketenangan aja, walaupun di sana cuman kita sharing masalah agama segala macam. Itu ini ketenangan aja yang saya ingin sih. Padahal baru gabung ya, tapi udah Baru kayak banget. merasa Udah deket ya. lama. Udah lama. Saya tatap muka sama Gus Ali pun paling baru 3-4 kali lah. Tapi kayak udah deket aja gitu. Intinya ya tenang aja lah di rumah. Di sana di Padepokan itu kita tenang aja, ngerasa tenang. Merasa tenang lah kalau walaupun gue lagi ruwet lo tenang aja. Dia ngerasa nyaman Bil, Iya, iya. tapi didatengin sampai gak nyaman Bil, coba lu bingung gak? Gak sadar ya. Nggak tahu malu sayanya. Awalnya udah kayak oncak berantem aja gitu. Iya awalnya Gus. Nah Gus Ali yang ngeliat lah mungkin gimana sih awal pertama datang ke Padepokan kan. Katanya saya auranya benar-benar udah parah banget lah. Alhamdulillah Kiseno mau nolongin saya, dan alhamdulillah juga saya diterima baik di sini. Itulah yang saya rasa, pokoknya tenang aja di sana. Kalau di sana nggak tenang. Tapi memang ini ya Ki ya, nggak tahu ya, setelah berapa tahun ini ikut Kiseno, yang baru-baru ini kayaknya memang yang bermasalah yang dikirimkan ke Kiseno ya kayaknya. Jadi memang kalau untuk paranormal ini buangan Bil. Orang kalau nggak punya masalah nggak mungkin cari paranormal. Tapi nggak semua orang yang kelas atas pun make paranormal. Tapi dia paranormal yang memang bukan kaleng-kaleng yang dia cari. Jadi kalau kita mau masuk ke tahap dengan orang-orang atas, kita harus punya nama dia. Iya. Tapi memang jadi warna tersendiri Ki ya buat ya Padepokan, terus insya Allah berkah lah buat Kiseno, karena Kiseno udah banyak membantu membuka jalan ya buat kita nih yang orang-orang sebelumnya mungkin bermasalah gitu dengan hidup ini, dengan ya setiap masalah kehidupan yang kita hadapin ya dia. Jadi memang insya Allah sih berkah, yakin saya. Jadi, Soalnya kalau misalkan di gua lo kerasa nyaman, mungkin karena gua orangnya nggak pernah ogok-ogok gini-gini dengan orang. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini Kiseno ini bukan menggurui, bagaimana ya? Nggak apa sih namanya? Nggak membedakan yang pertama, yang kedua menumbuhkan rasa segan kepada murid, bukan rasa takut. Kan ada guru itu kan yang murid melihatnya takut ya kan, jadi murid pun kaku dengan gurunya nih. Tapi kalau Kiseno itu menumbuhkannya rasa segan, jadi walaupun Kiseno kita ajak bercanda tapi kita masih punya rasa hormat gitu. Bukan di sono. Iya gitu. Kok kayak belum ngopi nih, kayak ngopi dulu Anda. Belum tidur. Wah, orang mulut tidur lu. Ngurang-ngurangin aja lu. kalau Adi gimana Di? Kita kan ketemu di Kidahu ya waktu Iya. itu ya pertama kali ya. Kita tidak harus sama Kiseno. Ya hampir sama lah Bang Billy. Perasaan nyaman juga sama Kiseno. Sampai sepertinya hampir tiap hari ke rumah Kiseno ya. Nyamannya nyaman apa dulu nih? Jatuh cinta apa? Oh enggak, nyaman itu seperti figur orang tua. Nah gitu harus dijabarin ya. Ada nyaman jatuh cinta ntar bahaya loh. Ya udah. Ngopi-ngopinya udah cukup kayaknya Bil ya. Iya. Jadi mungkin kita mau lanjut perjalanan nih guys. Sampai di sini aja ngobrol-ngobrolnya. Nanti dilanjut ya Bil ya. Iya. Oh iya, jangan lupa juga untuk share, like, and subscribe ya channel KJS ini supaya channel kesayangan kita semua ini bisa tumbuh besar ya Ki ya. Iya. Terus kalau sahabat KJS ingin mempunyai rekomendasi tempat-tempat angker di wilayah kalian bisa tulis di kolom komen, ataupun pertanyaan apapun yang kalian ingin tanyakan bisa tulis di kolom komen, oke? Atau kalian ingin ikut melakukan penelusuran sekali-sekali bersama tim, dipersilakan, monggo. Ya, kayak udah dulu ya Ki ya, kita tutup dulu ya talk show kita nyantai-nyantai ini ya. Oke sahabat KJS, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.